Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak ketemu ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada video kali ini saya akan membagikan aplikasi web base ya, aplikasi web yang berfungsi untuk mengelola VPN remote. Jadi teman-teman hanya modal MikroTik CHR saja dan sudah bisa membuat server VPN remote dari MikroTik CHR. Untuk alat dan bahannya teman-teman harus punya ini aplikasinya ya. Sudah saya posting di GitHub saya. Kemudian teman-teman harus punya MikroTik CHR juga ya. Saya sarankan untuk menggunakan MikroTik CHR yang belum ada konfliknya sama sekali. Oke, di video kali ini saya akan menggunakan MikroTik CHR dari ID Cloud Host. Saya akan coba buat baru. Saya pilih apps katalog ya. Di sini ada banyak pilihannya dan ada pilihan MikroTik. Di sini untuk MikroTik yang didukung oleh aplikasi ini, aplikasi Mikreman ya, MikroTik Remote Manager, itu hanya MikroTik 7, router OS 7 ke atas karena sudah punya REST API. Karena ini aplikasi Mikreman menggunakan REST API atau REST API ya. Biasa juga REST API. Oke, saya coba buat dulu VPS yang sudah terinstall MikroTik cair dulu ya. Saya coba terlalu katanya. Saya coba buat dulu VPS yang sudah terinstall MikroTik di ID Cloud Host. Oke, saya ini untuk pilihannya saya pilih MikroTik ya. Kemudian saya ambil negara Singapura untuk billingnya. Oke, 149.000 per bulan. Ada yang murah juga teman-teman, ini 87.000. Namun saya lebih suka 149 karena dia laju ya, cepat. Untuk username saya masukkan Mustek, password, kemudian untuk resource name-nya saya berikan nama praktek. Ini CR praktek saya buat dan kita tunggu untuk pembuatan MikroTik CR-nya ya. Tunggu juga. Nah, ini untuk MikroTik CR-nya sudah jadi. Ini IP publicnya ya, saya copy, akan saya akses lewat Winbox. Ini IP address yang ada di ID Cloud Host tadi ya, saya sudah copy. Kemudian untuk passwordnya admin dan untuk loginnya admin dan passwordnya kosong. Saya buka. Nah, di sini saya diminta untuk mengganti password. Saya coba ganti passwordnya dulu ya. Saya ganti 12345. Confirm 12345. Saya change. Oke, saya exit. Saya buka lagi admin dan passwordnya adalah 12345. Saya klik connect. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal untuk MikroTik masih kosongan ya. Kosong 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 kosong. Oke. Kemudian saya coba download aplikasi Mikremannya ya. Download zip. Oke, ini sudah terdownload ya. Nah, ini sudah ada di folder download saya, Mikreman main. Saya akan jalankan di localhost. Di sini saya pakai Laragon ya. Saya jalankan Apache. Oke, ini akan saya ekstrak dulu. Ekstrak to Mikreman main. Nah, ini filenya. Ini akan saya copy, saya masuk ke folder Laragon ya. Kemudian saya akan buatkan folder baru. Saya akan beri nama Angulua. Saya paste di sini. Oke, sudah ada dan saya coba akses di localhost Laragon ya. Localhost Angulua ini sudah ada ya, sudah muncul Angulua. Nah, ini untuk
aplikasi web manajemen Mikrotik ya, web manajemen Mikrotik VPN remote. Ini default usernya itu, aduh, mana dulu, Mostek, oh ini default usernya itu user 1234 Pema. Ini motor laju-laju sekali. Kemudian passwordnya Mostek ya, klik login. Oke, ini adalah tampilan awal. Di sini kita disuruh memasukkan IP Mikrotik, username, password, dan support boot Telegram juga ya teman-teman untuk kirim backup. Nih. Jadi saya coba masukkan dulu IP CR Mikrotik ini. Saya paste di sini dan username-nya admin, passwordnya 12345. Ya sudah benar ya. Untuk portnya di sini karena belum ada SSL atau belum ada sertifikat ya, sistem masih kosong, dan saya akan pilih port 80 saja. Ini tinggal klik saja ini, nanti dia akan berwarna, atau bisa teman-teman input manual saja. Kemudian klik save. Ini akan ada pemberitahuan Mikrotik configuration saving successfully. Kemudian teman-teman tes. Nah ini sudah terbaca ya, versi uptime ini sudah sesuai ya, uptime dan versinya. Kemudian password oke. Kemudian untuk VPN service di sini ya teman-teman, saya akan menggunakan L2TP server. Saya cek dulu ya, PP L2TP server di sini kan masih disable ya. Saya akan coba aktifkan. Itu sudah posisi sudah ada pemberitahuan seperti ini. Dan di server juga sudah, di Mikrotik CR server juga sudah enable ya. Kemudian teman-teman buat profilnya, di sini kan belum ada profile. Nah, teman-teman tinggal klik L2TP profile. Oke, sudah created. Dan di sini default profilnya juga sudah terganti dengan L2TP. Teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, kalau teman-teman mau aktifkan juga server lain, maksudnya service server lain seperti PPTP dan SSTP, teman-teman bisa langsung klik saja ini ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau mau aktifkan PPTP server harus buat profilnya juga. Di sini kan profilnya baru L2TP. Teman-teman buat PPTP sama SSTP. Kita cek. Nah, sudah ada. Dan di bagian servernya juga sudah otomatis ya. Kemudian untuk firewall NAT-nya ini teman-teman buat di ini hanya untuk konfigurasi awal saja teman-teman. Kemudian buat NAT-nya ya, klik saja tombol ini. Oke, dan akan dibuat seperti ini. SCR NAT dan aksinya masquerade dengan komentar BB atau backbone. Oke, kita langsung menuju ke untuk bot Telegramnya ini saya tidak akan tes fiturnya, tapi saya sudah pastikan berfungsi. Ini untuk mengirim backup ya, backup Mikrotik CR. Nanti tinggal klik backup, nanti akan masuk ke apa aja dulu itu, ke Telegram teman-teman. Itu buat bootnya lewat boot father dan chat ID-nya pakai boot saja untuk mendapatkan chat ID itu. Kemudian teman-teman bisa langsung akses dashboard. Nah ini sudah ada pemberitahuan connected to Mikrotik. Ada total PPP online, offline, dan total user ya. Ini ada lognya, log untuk Mikrotik. Kemudian untuk PPP user. Nah saya coba buat baru ya teman-teman. Username-nya bisa di random saja. Kemudian untuk service LOTP, kemudian pilih ini kalau portnya dikosongkan nanti akan dibuat nanti otomatis seperti ini. Saya coba dulu ya. Nah ini total user sudah diupdate menjadi 1. Ini kliennya sudah berhasil dibuat. Kita cek di Mikrotik ya teman-teman, di PPP secret ini sudah ada.
NAT-nya juga sudah berhasil dibuat. Ini untuk default port Winbox dan default port API untuk biasa dipakai untuk mic mount dan mic bottom atau apalah itu dia, tahu lah. Kemudian teman-teman bisa klik detailnya di sini. Nah, ini untuk remote Winbox, ini untuk mic mount ya. Biasanya untuk mic mount, tapi ada juga untuk mic bottom. Ini untuk detailnya. Saya coba copy, saya akan tempelkan ke mikrotik saya yang sudah memiliki akses internet ya. Ini sudah ada mikrotik di bawah ya. Saya coba akses. Oke, saya cek dulu port service-nya apakah masih default. Oke, Linux masih. Saya copy lagi ya. Saya pastikan ke terminal. Enter. Dan teman-teman akan melihat di sini ada L2TP VPN remote ya. Ada di sini. Kemudian kita coba remote. Ini kan masih menggunakan teman-teman bisa lihat di sudut kiri atas ini masih menggunakan IP lokal ya. Saya coba exit. Kemudian saya coba akses lewat IP remote cair ini ya. New inbox. Saya coba akses. Connect dan berhasil teman-teman. Ini. Jadi aplikasi ini, aplikasi Micreman ini untuk di sini juga sudah terbaca online teman-teman. Sudah terbaca online. Aplikasi Micreman ini untuk memanajemen mikrotik cair agar bisa kita gunakan untuk agar kita bisa gunakan untuk memanajemen VPN remote. Jadi daripada teman-teman buat satu-satu manual untuk firewall NAT-nya, aktifkan satu-satu manual. Jadi saya sudah buatkan aplikasinya secara gampang ya dan gratis. Ini sudah akses via remote. Kemudian untuk tombol hapus ini akan ini. Untuk tombol hapus ini akan menghapus semua user beserta NAT-nya, user PPP dan NAT-nya. Dan untuk caller ID ini adalah IP ISP yang digunakan untuk terkoneksi ke CR. Ini masih never karena belum pernah disconnect. Saya coba disconnectkan dulu ya. Nah, ini saya coba kick dari CR. Nanti dia akan muncul lagi. Nah, kemudian kita cek di caller ID ini, saya refresh. Oke, sudah muncul. Ini karena saya pakai Telkom ya, jadi ini IP Telkom. Dan apalagi ya, lah cuma itu saja. Nanti kalau ada request dari teman-teman mau apa-apa segala macam, nanti tinggal request aja di komen. Di bagian log ini juga ada. Ya, saya kira hanya itu saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Nanti ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Tunggu dulu. Kalau teman-teman mau upload ke hosting ya, seperti ini, mau upload ke hosting, ini kan masih di lokal. Tinggal upload saja filenya, file ini, file Micreman ke hosting dan tinggal diekstrak saja. Ada contoh yang sudah saya upload di hosting ya, admin nanmili.com remote. Nah, ini sudah saya upload di hosting ya teman-teman, sudah saya gunakan secara pribadi. Ini bisa langsung di-upload di hosting, tidak banyak konfigurasi, tinggal upload, konfigurasi CR, konfigurasi Telegram, dan jadi seperti itu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan silahkan chat di komentar. Oke bro. Oke, tap.